Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syifa Melati Putri, NPM saya C1B018062. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang anjak piutang. Apa itu anjak piutang? Anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayanan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset. Yang ketiga, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Lalu pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai atau faktor. Penjual adalah pihak yang memiliki piutang untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual. Dari pihak kedua, debitur, penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan bayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan. Manfaat anjak piutang adalah menurunkan biaya produksi, memberikan fasilitas pembayaran di muka, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, menghindari kerugian karena kredit macet, mempercepat proses ekonomi. Lalu kegiatan perusahaan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang di Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988, yaitu yang pertama, mengambil alih-alihan tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan 3 pihak yang saling berkepentingan tersebut, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagai mestinya. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah yang pertama, kreditor atau klien yang menyerahkan tagihan kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debitur. Yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang punya masalah atau hutang kepada kreditur atau klien. Sekian materi penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.